Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebagai hamba, mari kita selalu menyampaikan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan baik itu ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minan nas. Di samping itu, marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah bersusah payah mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan kekayaannya demi kemenangan agama Islam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus beserta anggotanya, Bapak Kan Kemenat, Bapak MPU, Kanda Dr. Andes Nafis Risma, Tengku Guru kami, dan Imam Masjid Agung Ruhama, dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT yang kami hormati. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan dunia beserta isinya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, sebagai pengulang kaji, judul tasyiah kita pada subuh yang berbahagia ini adalah bulan Rajab adalah bulan yang agung mengevaluasi diri. Bulan Rajab adalah bulan yang agung untuk mengevaluasi diri sendiri. Banyak ulama kita mengatakan bahwa di bulan Rajab ini adalah kita memetakan amal-amal ibadah kita yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Kita petakan, kita gorek-gorek mana yang telah berhasil, mana yang belum, mana yang gagal, dan apa kesalahan, kejahatan, kemungkaran yang kita kerjakan. Itu di bulan Rajab ini kita evaluasi. Kemudian di bulan Sya'ban nanti kita tingkatkan dan kita amalkan secara pelan-pelan. Dan nanti ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita kerjakan itu semua dengan sungguh-sungguh agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nizam-nizam, manajemen ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hamba. Maka mari kita selalu di bulan Rajab ini mengevaluasi diri. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hasy ayat 18 yang selalu kita dengarkan dari tengku guru kita, dari penceramah-penceramah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah di antara kamu memperhatikan apa-apa yang telah kau kerjakan, dan kamu memperhatikan apa-apa bekal untuk hidupmu yang maha luas, yang maha kekal abadi di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dengan rapi apa-apa yang kamu kerjakan, dicatat dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu anjuran Allah kepada kita agar kita berhati-hati melakukan sesuatu, agar kita berhati-hati di dalam bekerja, berusaha dan berkarya. Karena semua usaha, semua kerja, semua amal, baik dan jelek, semuanya dicatat oleh Allah dengan rapi. Allah mengatakan di dalam surat Yunus ayat 44 bahwa Allah tidak pernah menzalimi manusia itu sedikit pun. Apa yang dia kerjakan kebajikan, begitu dicatat oleh Allah. Apa pekerjaan kejahatan, begitu juga dicatat oleh Allah. Dalam surat Yunus ini Allah menjelaskan, innallaha yadlimunan nasa walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada manusia itu sedikit pun. Akan tetapi manusia itu yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Allah berikan mata yang begitu indah kepada kita sebagai manusia. Untuk apa kita pergunakan mata itu? Berapa kali kita membaca tanda-tanda kebesaran Allah? Berapa kali kita membaca Al-Quran? Tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada kita yang sangat luar biasa. Musibah tsunami, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Gempa pidi, gempa gayu, banjir, longsor pada saat ini, itu tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar kita itu memperbaiki diri, agar kita itu memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah. Tapi kenyataan kita lihat, tsunami yang begitu dahsyat, gempa pidi, gempa gayo, longsor Sumatera, Aceh dan Gayo. Adakah bertambah amal ibadah kita? Adakah bertambah iman dan takwa kita sebagai hamba Allah? Adakah bertambah? Ini yang harus kita evaluasi. Di awal kita mendapatkan musibah, kita lihat kenyataan di depan mata kita, lihat ketika mati lampu, pengurus kita membebaskan di sini, mengecas HP. Begitu waktu salat tiba, salat bapak ibu, salat adikku, salat saudaraku, diambil HP-nya, dia keluar tidak salat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, siapa yang salah? Belum lagi di luar sana, di teras pagar masjid kita, ketika azan di sini berbunyi, kafe mobil di sana masih menghidangkan minuman kepada pengunjung. Kita di sini melaksanakan sholat rawatib, dia di sana asik bersenda gurau melihat HP dan sebagainya. Ini yang harus kita evaluasi, siapa yang salah? Apakah didikan kita salah? Apakah kita sebagai orang tua salah? Apakah kita sebagai ulama tengku guru yang salah? Ini yang harus kita evaluasi. Kalau ini tidak kita bangun kembali, kalau ini tidak kita rencanakan kembali, bagaimana mindset kita, bagaimana nizam kita, manajemen yang kita laksanakan,
agar putra-putri kita, anak-anak kita juga mau melaksanakan salat. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surat Yunus ini, bahwa Allah tidak pernah menzalimi manusia itu sedikit pun, akan tetapi manusia itu yang menzalimi dirinya sendiri. Allah mengatakan taat kepada Allah, Allah mengatakan beribadah kepada Allah, tapi banyak di antara umat manusia itu ingkar, zalim dan jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati di dalam mengevaluasi diri. Betul-betul kita teliti di dalam mengevaluasi amal ibadah kita sebelum Allah Subhanahu wa taala mengevaluasi diri kita. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insana alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban mansura. Iqra kitabak kafa bi nafsika 'alaika hasiba yauma hasiba 'alaika. Di sini Allah mengatakan, semua catatan amalanmu, semua perbuatanmu, semua usahamu dicatat dengan rapi oleh Allah SWT dan digantungkan di lehermu. Digantungkan itu di lehermu. Di kemudian hari dinampakkan oleh Allah, ini kitabmu, ini pekerjaanmu, ini amalmu. Maka akan kita lihat itu semua, titik dan komanya pun tidak ada tertinggal. Kita lihat itu semua catatan amalan kita. Kata Allah, bacalah kitabmu. Cukuplah kamu sendiri. Cukuplah kamu sendiri yang menjadi saksi terhadap amal-amal yang kamu kerjakan. Maka marilah kita mengevaluasi diri kita. Di mana bulan Rajab ini adalah bulan yang agung untuk mengevaluasi diri kita. Jamaah Jumat, jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita di yaumil akhir nanti tidak bisa bersilat lidah. Saya tidak ada menggunduli gunung itu, nggak bisa kita bersilat lidah. Sekarang pun tidak bisa lagi kita bersilat lidah. Saya tidak ada menebang hutan. Allah buktikan kayu gelondongan, ada nomor-nomor perusahaannya, ada nomor-nomor perusahaannya. Tak bisa kita itu mengelak lagi. Di dunia ini pun kita tidak bisa mengelak, apalagi di yaumil akhir nanti. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di yaumil akhir nanti, kata Allah, mulut kamu itu ditutup, dikunci oleh Allah. Di mana kita di atas dunia ini berani mengatakan, itu tidak ada saya kerjakan, itu tidak ada saya kerjakan. Mana buktinya? Mana buktinya? Di dunia ini bisa kita bersilat lidah, tapi di yaumil akhir nanti, kamera-kamera Allah yang super canggih itu akan merekam semua apa yang kita kerjakan. Sebagai buktinya apa? Sebagai saksinya apa? Tangan-tangan kita. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya dalam ayat ini mengatakan, tangan-tangan kita akan menjadi saksi, kaki-kaki kita akan menjadi saksi, bahkan seluruh tubuh kita, seluruh yang ada di sekeliling kita itu menjadi saksi apa yang kita kerjakan.
kita tidak bisa mengelak lagi. Maka mari kita evaluasi diri kita, agar kita terus mengevaluasi diri kita dan kita bertobat kepada Allah. Ini bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan akan tiba, maka kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kita di bulan Rajab ini, keberkahan, dan juga di bulan Sya'ban, dan dijumpakan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan nanti, agar kita evaluasi diri kita dan kita bisa bertobat, lebih meningkat lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudah-mudahan berharga bagi penceramah sendiri dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.